Dari hasil di sini kita infokan, kita beritahu dengan rombongan kita supaya jauh-jauh ke sini ini ada jawaban, ada hasil. Ya, mungkin kita dengar dulu aspirasi dari perwakilan. Tolong untuk staf itu dicatat, kita buat notulennya. Nanti kita sampaikan semua pimpinan DPRD. Insyaallah asal-asalnya dalam minggu ini lah kita tidak lanjutin. Silakan siapa perwakilan yang oke, sebelum untuk perwakilan masyarakat adalah sepatutnya kata-kata mungkin dari anggota rekan-rekan DPR yang ingin disampaikan. Apa ngomong? Aja lah, ya Pak. Ya, silakan Yunda ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tuan rumah, ini rumah rakyat, rumah kami. Jadi yang tuan rumah di sini sebenarnya bukan kami, tapi ini rumah kamu, rumah rakyat. Jadi sudah wajar kalau datang ke sini minta hak-hak rakyat. Kami di sini dari berbagai partai, dari berbeda partai politik. Tapi kalau kami sudah duduk di DPR Provinsi, kami adalah milik masyarakat Sumatera Selatan. Dan kami akan bahu-membahu bekerja sama dengan Pak Ade untuk terus turun ke lapangan permasalahan-permasalahan apa yang ada di masyarakat, yang ada di lapangan. Memang PT yang kita bahas ini lagi banyak bermasalah dan kita sudah sepakat untuk hari Jumat turun langsung ke lapangan ngecek itu, dan kita berdiri di sini untuk membantu rakyat. Kita akan tindak tegas PT tersebut, PT Melani itu, karena sudah berapa kali dipanggil oleh komisi-komisi yang lain, tapi sepertinya tidak ada tindakan. Tidak ada tindakan dari mereka. Kita tidak tahu kenapa begitu berani PT Melani. Tapi seberani apapun mereka, kalau tidak bekerja sama dengan rakyat, kita akan tidak tegas itu. Percayalah, kita pasti akan membantu rakyat. Di sini tuntutan aksi banyak, ada 10 tuntutan, dan itu semua saya baca dari 1 sampai 10 semua kepentingan masyarakat, kepentingan orang banyak, kepentingan anak sekolah. Sudah berapa bulan digaji juga pegawai di situ. Boro-boro nak melibatkan masyarakat untuk kerja di PT itu, pegawai lagi tidak digaji. Benar? Kita ini cuma cari makan, bukan nimbun harto. Jadi kita akan tidak tegas ini. Kita bersama-sama kami akan bantu, karena 75 anggota DPR yang ada di Provinsi Sumatera Selatan ini adalah milik masyarakat Sumatera Selatan. Kami tidak ada partai di sini, berbeda partai tidak ada di sini. Kami milik masyarakat Sumatera Selatan. Tolong apapun permintaan kita diskusi di sini, segera akan kita tindak lanjuti. Dan mungkin Pak Ade karena tanda kelahiran beliau akan mati-matian juga untuk bertindak di situ. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari sahabat-sahabat kita anggota dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Oke, terima kasih Pak Ayun tadi. Turun dapilnya MLM Sano. Cuma benar kata beliau, kalau sudah jadi DPRD bukan DPR dapil, DPR untuk semua. Mungkin saat ini bertepatan dapil kita, karena
pada saat kami sumpah itu tidak kaki DPR dapil ini tidak kaki DPR Provinsi Sumatera Selatan. Nah kami persilakan untuk perwakilan yang mau ngomong. Oke, lanjut. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk Pak Dewan, ini saya menyuarakan teman-teman saudara-saudara kami yang di luar. Kami tadi pergi jam 7 beramai-ramai kumpul di Desa Talang Kemang. Itu kami mau lewat, kami harus ganti-gantian. Nama Sutoyo. Tempat tinggal Desa Talang Kemang, Dusun 4 RT 4. Boleh lanjut? Hari ini bertepatan hari pertama anak-anak masuk sekolah, dan guru pengajar kami dari SD, SMP itu kebanyakan dari luar. Tadi guru-guru sangat kesulitan untuk mengakses jalan yang ada di PT Malania. Untuk Bapak Dewan dan Ibu Dewan, kami mohon, seandainya memang nanti prosesnya nggak instan, tapi kami minta untuk instansi terkait atau PUPR atau yang lainnya, jalan kami tolong dibenahi dulu untuk akses kami lewat. Kami nggak bisa lewat. Anak sekolah yang mau keluar dari dalam nggak bisa keluar, tenaga pengajar dari luar ke dalam pun sama. Entah disekrap, entah ditimbun, atau dikasih pengerasan. Untuk sementara kami lewat dulu. Jadi kami nggak bisa lewat, Pak. Untuk perekonomian adalah nadi untuk masyarakat Desa Talang Kemang, akses keluar masuk barang, sembako, hasil karet, sawit. Sawit itu, Pak Bu, kalau nggak bisa keluar berapa hari itu busuk, nggak bisa dijual lagi. Nah, dengan mohon dengan sangat untuk Bapak dan Ibu Dewan kami itu tolong dipertimbangkan untuk sementara sebelum ada kepastian. Yang pasti kami meminta pembebasan jalan yang saya ketahui. Saya lahir di Desa Talang Kemang tahun 1991. Itu akses jalan kami dari Simpang Mainan ke Talang Kemang, yaitu jalan kami. Nenek moyang kami ya lewat situ. Tapi beberapa tahun ini setelah dialihkan PT Melian atau Samrok, kami kesusahan lewat, perekonomian kita macet. Jadi saya mohon lagi untuk pembebasan jalan, dan sementara ini akses kami tolong dibenahi, kami mohon. Mungkin itu saja, tidak banyak lebar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sutoyo ya. Sambil berjalan yang penting jalan dulu dibenahi ya. Ya. Ya akses bisa sekolah. Kalau ia bisa sekolah bisa lewat, sementara pengajuan tuntutannya. Siapa lagi? Boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu dari Desa Talang Kemang, asli putra daerah Mainan, Pak. Yang terhormat anggota Dewan Provinsi Sumatera Selatan, yang terhormat Bapak Kepolisian dari Sumatera Selatan dan Banyumas, yang terhormat pihak dari media. Dalam hal ini kami Pak, pada tanggal 12 Februari 2022 kami sudah meluncurkan surat pengajuan ke kantor Bupati Banyumas dan ke kantor DPRD Banyumas dalam menindaklanjuti. Yang pertama Pak, kami mengetahui bahwa HGU PT Melani habis masa 2023. Sebelum mereka memasukkan proposalnya ke pemerintahan Kabupaten dan Sumsel, maka kami terlebih dahulu memasukkan proposal Pak. Di dalam proposal itu Pak, kami memasukkan hampir 1000 kakak Pak untuk
dorongan, keinginan masyarakat kami supaya di waktu pembaruan HGU, tolong Pak, jalan Melani tolong dikeluarkan Pak. Karena mengapa Pak? Itu satu-satu akses Pak untuk ke desa Talangkemang. Kami tidak menghambat Pak perusahaan Pak. Kami mengajak sama-sama antara perusahaan dan pihak masyarakat Talangkemang sama-sama memakai Pak. Jadi kami juga mengharapkan Pak agar jalan utama desa Talangkemang itu bisa dialihkan ke Pemda Pak. Bu. Di Talangkemang itu Pak hampir 1.400 kakak. Mayoritas penduduknya itu karet dan sawit. Itu penghasilan mereka tidak bisa dikeluarkan Bu. Untuk perekonomian, untuk pendidikan, itu untuk benar kata Pak Sutoyo tadi, untuk hari ini yang mau sekolah itu Bu, tidak bisa sekolah. Guru SD, SMP tidak bisa masuk dari segi pendidikan Bu. Jadi kami mengharapkan dari pihak DPRD provinsi agar ditindaklanjuti masalah HGU supaya jalan Melani bisa dibebaskan untuk jalan kabupaten Bu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibnu. Ini yang disampaikan ini jangan double-double ya. Kalau sudah disampaikan sudah, yang lain lagi. Jadi kita baca, kasih tahu kawan-kawan yang di depannya. Oke lanjut, siapa lagi? Mainan boleh, lanjut. Singkat tapi berisi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan sekaligus kami cintai seorang sosok putra daerah itu Bapak Ade Pramanja. Begitu juga dengan elit dewan yang lainnya, kami ucapkan ribuan terima kasih datang menyambut kami dengan luar biasa. Ada perhatian kami di sini untuk menyampaikan aspirasi rakyat desa Mainan, terutama saya yang mengalami. Saya ini double Pak, warga desa Mainan dan sekaligus karyawan PT Melani tersebut. Untuk membahas peristiwa ini, kami menuntut daripada perusahaan tersebut agar dapat melakukan suatu kebijakan kepada kami melalui Dewan Provinsi. Apa itu? Yang pertama, kami sebagai hak warga desa Mainan untuk dikembalikan hak-hak kami sebagai pribumi. Karena bukan puluhan tahun lagi Pak ini Pak ya, Pak Dewan ya, tapi ratusan tahun kami warga pribumi dijajah dengan semena-mena. Tak ada lagi kemakmuran, tak ada lagi kesejahteraan bagi kami. Bahkan kami warga putra daerah desa Mainan pun di perusahaan tersebut, Bu, Pak, istilah kata kasarnya itu, yaitu dianaktirikan. Dianaktirikan. Boleh bekerja, tapi kamu harus sebagai budak. Boleh kamu bekerja, tapi kamu harus sebagai orang yang dibawa alas kaki. Seperti itu. Padahal, di dalam sejarah yang kita lihat, desa Mainan lah yang tercantum untuk mengesahkan daripada perusahaan ini untuk berdiri di tanah Banyuasin ini. Mengapa demikian? Yaitu ini tanah nenek moyang kami, Pak Dewan, Bu Dewan. Ini tanah nenek moyang kami. Bahkan ada tanah-tanah rakyat, baik desa Mainan maupun desa Kemang itu dirampas hak mereka. Sehingga kami di sini untuk menuntut HGU tersebut ditinjau ulang sebaik-baik mungkin. Bahkan dibatalkan jika mungkin itu telah terjadi suatu tanda tangan yang bersifatnya untuk melanjutkan HGU tersebut. Lalu kemudian poin yang selanjutnya di sini kami menegaskan kepada anggota dewan itu untuk yang pertama plasma Pak. Plasma ini apabila kita ukur dengan segi kesejahteraan yang telah ditetapkan oleh Republik Indonesia ini atas pemerintahan, bahwa setiap desa yang berkecimpung atau yang berada di sekitar perusahaan tersebut menerima CSR tersebut ya kan. Tetapi ini tidak Pak.
siapa mafia di balik ini? Siapa gitu kan mafia di balik ini? Lalu kemudian kami melihat betapa besarnya dampak dari perusahaan ini, pencemaran ini Pak. Ini membunuh daripada kesehatan, kehidupan tetangga kami, saudara kami, yaitu Desa Kemang ini atas limbah tersebut. Jadi mohon Pak Dewan, limbah ini harus kita selesaikan dengan setegas-tegasnya. Lalu untuk selanjutnya, saya sebagai karyawan perusahaan PT Melania ini menuntut hak kami, gaji kami. Kami diberikan pekerjaan, ditekan terus dengan dengan ancaman apabila tidak bekerja, ya maka kami ini tidak dapatkan hasil gitu kan. Hak kami dirampok. Mereka telah banyak menabrak daripada hukum. Hukum apa? Cipta kerja. Nah itu kami inginkan Pak Dewan, Ade Pramania dan ibu-ibu Dewan yang lain dan peserta yang hadir di sini, kami memohonkan keadilan untuk kami. Lalu kami inginkan pula bagaimana rakyat pribumi, baik Desa Mainan, Desa Kemang ini banyak Pak pengangguran. Maka diinformasikan. Bahkan anak-anak muda saat ini Pak yang tamat lulus SMA ini, mereka ini bingung mau cari kerja di mana, tak ada lowongan pekerjaan. Maka di situ mereka mau tidak mau untuk melanjutkan hidup, ya mereka menjadi salah satu oknum yang berbahaya, yang diintimidasi oleh perusahaan. Maaf bila dicakap mereka maling di dalam situ. Karena apa? Tidak ada kesempatan untuk menjadi karyawan tersebut. Mereka dapat ditangkap ini Pak, mohon maaf ya. Kita tidak bicara ini poinnya diborok lah ibarat kata. Mereka ini harus berjuang seperti dulu baru ditawari pekerjaan. Itu pun bukan pekerjaan apa, disuruh beres dan seperti macamnya. Nah kami mohon dengan sangat kepada Dewan Pimpinan, yaitu Bapak Ade Pramanja dan rekan-rekan elit provinsi yang lainnya, untuk bagaimana keadilan ditegakkan setegak-tegaknya untuk kami. Kami tidak mencari kaya Pak Bu di sini, tapi kami mencari kehidupan yang layak. Bagaimana kami selaku pribumi dilakukan secara adil. Begitu juga dengan warga yang lainnya. Di sini tidak ada lagi keadilan. Maka di sini kami menuntut agar Dewan Provinsi apabila perusahaan tersebut tidak mampu menyelesaikan masalah ini, kami mohon dengan tegas usir mereka dari tanah kelahiran nenek moyang kami. Mungkin itu saja Pak Dewan. Mohon maaf jika ada salah kata. Dari hati yang dalam kami ucapkan terima kasih. Jazakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada lagi Pak masih tahu? Ya, siap. Oh, lanjut Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dewan, anggota kepolisian, rekan-rekan dari Desa Tanah Kemang dan Mainan yang hari ini sudah hadir di kantor sini mendukung semua keluh kesah kita untuk hadir. Di sini kan tadi kita sudah panjang lebar membicarakan di depan gedung DPR, mungkin Bapak DPR semua sudah mendengar. Di sini inti poin-poin tadi saya tidak lagi mengulangi karena sudah kita sebutkan di luar. Di sini kami meminta satu Pak, Desa Talang Kemang ini kan 5.000 jiwa. 5.000 jiwa ini Pak tidak ada SMA. Nah, jadi dia sekolah di luar Pak. Jadi harapan kami kepada Pak Dewan untuk meninjau Desa Talang Kemang ini Pak, entah dari mana itu mendirikan SMA, ataukah mau diambil hibah dari tanah PT Melani, ataukah dari Dinas Pendidikan, kami butuh Pak, Bu. Kami butuh itu. Karena Desa Talang Kemang ini hampir 100 Bu, Pak. Hampir 100 siswa yang sekolah di luar. Setiap hari mereka ini Pak, kami orang tua keluar itu anak berangkat sekolah, kami berdoa. Kenapa? Dengan jalan yang licin ini Bu. Ada yang dia pulang motor hancur Bu karena jatuh. Ada lagi orang tua yang mengeluhkan anaknya sakit karena jatuh. Jadi kami mohon diperhatikan Desa Talang Kemang ini ke depan. Itu kami sangat-sangat membutuhkan. Ditambah lagi Pak,
kami minta ditinjau ulang Desa Talang Kemang ini karena sudah memiliki 6 dusun. Dengan kewilayahan yang seluas ini, kami minta diajukan pemekaran. Di situ Pak, kami minta ajukan pemekaran. Nah, daripada itu, dengan adanya pemekaran, makanya kami meminta kepada DPR untuk dengan kelebihan HGU yang ada, kalau memang nanti diproses ada kelebihan HGU yang di luar daripada izin, kami meminta itu untuk diberikan kepada kami Desa Talang Kemang untuk persiapan desa. Karena itu tidak tercantum di laporan kami. Karena kami juga Pak sebagai masyarakat ini sudah terlalu banyak memberikan laporan. Mungkin kalau kami cari dan cari lagi lebih dari 20 poin kesalahan PT ini Pak. Tapi masalah undang-undang kami kurang paham Pak. Cuma kami itu keseharian kami buruh. Memang kami bukan buruh dari perusahaan, tapi kami buruh sesama warga untuk menyambung hidup sehari-hari. Jadi kami tidak ada kesempatan untuk mencari undang-undang kesalahan perusahaan. Jadi semua ini kami serahkan kepada Pak Dewan. Izin Bang. Iya. Sekolah yang ada Talang Kemang itu ada sekolahnya? Sekolah ada SD dan SMP dan SD. Sampai SMP. SMP ada SMP. TK, SD, SMP. Sampai SMP. Jadi di situ Pak. Jadi di sini kami memohon dan mengharap laporan yang kami titipkan untuk diproses secara benar. Kami sangat mengharap. Bahkan kami sebagai kepastian kami minta bukti terima dari laporan yang kami titipkan nantinya. Jadi supaya teman-teman kami lebih dari 2.000 jiwa yang menunggu apa hasil kamu ke sana, apa tanggapan Dewan. Jadi kami minta tanda terima. Jadi laporan yang kami titipkan ke sini mau dibawa komisi dan komisi mana, kami tidak tahu. Yang penting di situ kesalahan yang kesengsaraan kami yang kami duga itu sepenuhnya diakibatkan oleh PT Melani. Nah, untuk memponis itu kami tetap menduga Pak. Kami mengedepankan asas tidak bersalah. Kami tetap menduga. Tapi itu kami mengharap kepada Pak DPR, Pak Dewan-Dewan di sini dan juga Bapak Kepolisian. Kami tambah 1 poin di sini. Tadi malam pihak perusahaan mengintimidasi karyawan. Ada bukti WA. Di situ kami selaku masyarakat sangat kecewa. Apabila perusahaan ini cukup syarat masih berkembang, kami mengharapkan anak cucu kami mengikuti perusahaan ini untuk mencari sesuatu nasi. Tapi dengan intimidasi ini, kami sangat mengerikan dengan perusahaan ini Pak. Yang pastinya intimidasi itu dikiriman langsung ke karyawan. Dan karyawan langsung mengirimkan kepada kami. Jadi kami sangat untuk pihak kepolisian menindak ini secara tegas. Ini hak masyarakat, hak karyawan. Kalau sudah berani mengintimidasi karyawannya sendiri, yang memperkaya perusahaan itu adalah karyawan. Orang yang membuat dia kaya diintimidasi, apalagi kami masyarakat nanti mau lewat jalan. Makanya kami mati-matian minta dibebaskan jalan itu. Karena perusahaan itu sudah berlebihan. Dia sudah berani mengintimidasi karyawannya sendiri. Mungkin itu yang saya sampaikan di luar poin. Untuk laporan kami sudah siapkan dan bukti-bukti. Apabila nanti dibutuhkan oleh Pak Dewan sebagai perlengkapan bukti dan kesaksian, kami siap dihubungi selama 24 jam. Di sini ada orang yang kami tuakan Pak, namanya Pak Dipanggung. Jadi orang yang kami tuakan inilah di sini mulai dari pemekaran Desa Talang Kemang sampai sekarang. Makanya kami terus pribadi kami Pak, kami pribadi nggak sanggup Pak mengajaknya, udah tua Pak. Tapi kenapa? Sebagai memang bukti Talang Kemang ini punya sesuatu tokoh masyarakat yang dituakan dan mempunyai pedoman bagi kami masyarakat. Jadi kami punya panduan. Ini orang yang dituakan. Jadi kami dengan orang yang kami tuakan tidak istilah kalau daya pikir, mohon maaf, kita kan dengan berkurangnya usia berkurang daya pikir, mudahnya usia belum bertambah daya pikir. Jadi kami cukup ada orangnya. Ini orang yang membuat kami menjadi ada Desa Talang Kemang bentuk desa. Bukan mengadakan kami sebagai manusia, menjadikan kami ada di Desa Talang Kemang. Mungkin itu aja Pak. Nanti saya memberikan laporan di sini. Ya, terima kasih Pak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi kita kasih waktu 10 menit lagi ya. Yang satu kesian kawan-kawan yang di luar panas-panas. Ada lagi yang disampaikan karyawan?
Oke Pak, sebutkan nama, desa, kalau karyawan sebut karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suramono sebagai karyawan PT Melania. Yang saya sangat hormati Bapak Anggota Dewan yang dimuliakan Allah SWT. Yang saya hormati rekan-rekan dari karyawan dan yang sangat saya hormati yaitu masyarakat yang Palembang yang sempat hadir pada kesempatan siang hari ini. Di sini saya sebagai karyawan Pak dan Bu anggota Dewan, kami di sini akan mengutarakan apa yang telah terjadi pada kami. Pertama yaitu tentang gaji Bu yang belum dibayarkan dari bulan 7 sampai dengan bulan 8. Jadi kami mengharapkan sangat kepada Bapak anggota Dewan untuk meninjau ulang kembali ini supaya hak-hak kami ini dipenuhi dan dibayarkan. Itu karena kami sudah menunggu dari bulan 7, 8, bulan 9, 10 sampai dengan akhir tahun ini belum digajikan. Jadi saya sebagai karyawan menunggu mengharapkan gaji itu karena itu yang dapat kami makan. Kami bekerja mencari uang untuk makan keluarga kami. Tapi kenyataannya Pak, kami dizalimi Pak. Kami mohon pada Bapak Anggota Dewan untuk menindaklanjuti dengan tegas pada PT Melania. Dengan sangat Pak, kami seluruh karyawan PT Melania dizalimi. Jadi kesabaran kami habis Pak. Maka kami turun ke kantor atau pada tanggal 17 hari Selasa tahun 2024 bersama dengan anggota Dewan Komisi 5. Bertepatan dengan itu kami turun. Dan kami minta apa yang dia berikan. Sampai saat sekarang pun di tahun 2025 bulan Januari ini kita belum digajikan Pak. Dan kami pun sebagai karyawan hanya distatuskan sebagai karyawan borong. Perusahaan yang begitu besar tidak mampu mengangkat kami sebagai karyawan PKWT ataupun PKWTT. Dan juga perusahaan ini telah melanggar, telah menzalimi kami. Kami dalam segi kesehatan BPJS Pak, itu jam sostek itu kami memang surplus, dipotong oleh perusahaan, dipotong. Tapi tatkala kami ada karyawan yang sakit, kita berobat di rumah sakit, ternyata BPJS tidak bisa digunakan. Itu terjadi kepada keluarga kami. Kami harus menggelontorkan uang pribadi itu sekitar 13 juta untuk membayar. Lalu kami mengurus BPJS ketenagakerjaan itu kepada perusahaan untuk minta diaktifkan dan bisa digunakan. Nah itulah Pak, kami ini dizalimi Pak. Jadi saya minta sangat kepada Bapak anggota Dewan dan Ibu anggota Dewan yang sangat saya hormati sebagai wakil kami rakyat, dengarkan aspirasi kami. Tolong Bu, tolong Pak. Ini penderitaan kami Pak. Bukannya kami karyawan dari sini hanya murah-murah, tidak. Ini naluri hati kami, penderitaan kami. Kalau PT ini dia bisa memberikan hak kami dengan baik, dengan benar, kami pun tidak akan sampai ke sini. Karena dia telah menzalimi kami, maka kami sampai ke sini. Dan saya pun tidak pernah menyatakan sampai ke sini Pak. Karena kezaliman ini, maka kami sampai ke sini dan mendatangi Bapak anggota Dewan sebagai wakil kami. Jadi sekali lagi Pak, saya mohon bantulah kami sebagai karyawan. Kiranya sampai dari saya sekian dan mohon dipahami oleh Bapak anggota Dewan. Dan saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, nanti. Di sini kita sama-sama dengar, ya, mungkin dari rekan-rekan dari kepolisian mungkin mendengar juga keluhan-keluhan masyarakat, keluhan-keluhan karyawan. Sekedar info, kesimpulan dari Komisi 5 kemarin telah memanggil pihak perusahaan, tapi apa kesimpulan dari Komisi 5 tidak dijalankan. Sekedar info untuk kepolisian, kemungkinan rekomendasi kita ini akan kita tujukan dengan polisi, mungkin dari Polda, kemungkinan, karena sudah kita kasih kesimpulan untuk diselesaikan gaji ini 30 Desember, Pak. Namun belum direalisasikan. Ya, oke, lanjut ya. 5 menit lagi ya, jangan lama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati DPRD Provinsi Sumatera Selatan, itu Wakil kami di Pramanja beserta rekan-rekan. Yang kami hormati kawan-kawan kami seperjuangan dari Desa Panakemang. Di sini kami tidak panjang lebar. Di sini kami mengambil kesimpulan dari keluhan kawan-kawan sekalian dan menyampaikan. Nama Bapak Awaludin, tokoh masyarakat di Sumbawa, Desa Panakemang. Kami mengambil kesimpulan dan meminta kepada anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan cabut izin PT Sampo Group ini, Pak. Ini Sampo Group, kalau zaman PT Melania Sipet, Pak, manajemennya bagus, Pak. Jalan-jalan dibenahi, kalau lumpur disekrap. Ini Sampo ini, Pak, manajemennya kurang bagus, Pak. Itu nampaknya, Pak. Dan ini banyak masalah-masalah, berarti manajemennya tidak baik. Dan mungkin lebih baik kami mengatakan usir Sampo Group ini dari Bumi Berhasil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari kami ahli. Wallahualam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matiin mic, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Pak Dewan, yang terhormat Bapak anggota Dewan Provinsi Sumatera Selatan dan yang mewakilinya, terutama Bapak Ade Pramanja, dan yang terhormat Bapak Kepolisian dari Kapolda, Polres dan jajarannya, dan instansi dari anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, dan terhormat tokoh masyarakat perwakilan dari Panakemang, Pak D. Panggung, dan jajaran perwakilan pekerja dari PT Melania. Mungkin sedikit saya sampaikan, saya atas nama Zainuddin Caniago, Pak, mantan dari staf PT Melania Samprok yang tidak dikerjakan lagi di PT Melania kurang lebih sekitar 3 bulan yang lalu. Satu, betul yang disampaikan dengan masyarakat itu HGU harus diperjelas. Yang kedua, limbah yang dialirkan ke pemukiman masyarakat. Dan yang ketiga, BPJS tenaga kerjaan itu tidak dibayar, itu sudah hukumnya pidana. Sudah jelas, jangan diam. Aparatur pemerintah yang terkait di dalam hukum. Yang ketiga, gaji karyawan 3 hari berturut-turut tidak dibayarkan, maka itu pidana, apalagi berbulan-bulan. Mohon Bapak anggota Dewan dan Ibu anggota Dewan untuk digarisbawahi apa yang saya sampaikan ini. Yang ketiga, di situ ada pagar tembok yang perlu diperjelas perizinannya. Setahu saya tidak ada itu namanya pagar tembok perusahaan swasta yang dipagar permanen. Tidak ada pemerintah mengizinkan itu.
Yang ketiga, parit gajah yang dibuat oleh PT Melani yang tidak ada koordinasi dengan pemerintah daerah, karena begitu berdampak sulitnya masyarakat mencari air, berdampak sulitnya masyarakat mencari kayu untuk masak, sulitnya masyarakat untuk mengerti aktivitas karena itu berbahaya. Banyak kejadian-kejadian sudah terjadi di situ. Ada yang nyampak patah kaki, patah tangan di situ. Karena saya tahu persis di situ. Karena saya bekerja 22 tahun Pak di situ. Jadi tidak ada semi-semi. Ya. Bukan saya dendam, tidak. Saya putra Banyuasin. Harus berjunjung tinggi untuk masyarakat Banyuasin. Alhamdulillah, syukur Bapak Pramanja sudah mewakili kami di sini dan menuntun kami di sini untuk memberikan kami waktu di sini dengan masyarakat, bahwasanya untuk membela kami dari masyarakat dan karyawan di sini. Dan juga karyawan PKWT maupun borong itu tidak jelas. Harus diperjelas, harus ada surat yang jelas. Namanya PKWT tidak boleh dikerjakan di produksi. Undang-Undang 13 tentang PKWT tolong dibuka bareng-bareng di Google, itu ada. Dan masalah borong juga tidak dilengkapi dengan surat yang jelas. Saya sudah koordinasi dengan ketua serikat, tolong diperjelaskan masalah itu. Kata beliau, saya sudah koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja bahwa itu salah, karena saya mantan ketua Serikat Pekerja selama 2 periode di PT Melania, jadi saya tahu persis dan undang-undangnya jelas di situ. Jadi apa yang saya sampaikan ini perwakilan dari masyarakat dan karyawan, tokoh masyarakat Banyuasin. Saya mohon kepada Bapak anggota Dewan dan Ibu Dewan, mohon ini digarisbawahi, tolong ditindaklanjuti masalah perusahaan ini, karena perusahaan PT Melania Samrok ini semenjak dipegang Samrok ini kacau Pak. Ya, saya 22 tahun belum ada demo-demo seperti ini. Saya selalu koordinasi, saya pernah humas Babinsa, Bankantipmas, tetap berkoordinasi dengan masyarakat. Bantuan-bantuan tetap kita bantu untuk masyarakat. Tidak ada jalan-jalan yang rusak. Ini jalan kok rusak dibiarkan. Sedekat di belakang itu ada dusun. Ya, namanya di belakang perusahaan itu ada desa. Itu wajib perusahaan atau pemerintah untuk memberinya akses jalan yang layak. Karena itu di situ untuk anak sekolah. Ya, untuk fasilitas yang lain dan sebagainya. Itu saja. Kalau masalah GU, tolong itu nanti Bapak DPR untuk meninjau ulang dan harus diukur ulang. Saya rasa itu Pak dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas pembicaraan saya, mungkin ada kekurangan dan kesalahan. Saya mohon maaf karena saya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan dan kehilapan. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul-rasul sudah kalau Ya. ya undang-undangnya kita baca ke sekaliwan ya. Bapak Suntoyo Talang Kemang minta jalan dibenahi sambil proses pengajuan tuntutan ya. Bapak Ibnu di Talang Kemang minta jalan itu dibebaskan, banyak warga yang melintasi dan HGU juga. Bapak Pran Desa Mainan, pengembalian lahan, sulitnya bekerja dalam perusahaan, plasma, CSR, pencemaran limbah, gaji-gaji karyawan. Bapak Wasito, Talang Kemang, butuh pembangunan sekolah SMA, karena ada 100 siswa lebih yang sekolah di luar. SD SMP sudah ada. Pihak perusahaan mengintimidasi karyawan pada saat mau berangkat ke sini. Bapak Surat Mono, karyawan PT Melania, gaji yang belum dibayarkan di bulan
2004 status karyawan borong, BPJS yang dipotong perusahaan namun tidak dibayarkan. Jadi karyawan ini sudah digaji tapi dipotong namun tidak dibayarkan ke BPJS. Jadi pada saat berobat mengeluarkan dana pribadi. Bapak Waludin Kemang mintanya cabut izin PT Melania dan Samrok Group, ya. Bapak Jainuddin Ceniago, mantan karyawan PT Melania, 22 tahun Pak ya? 22 tahun Pak. 22 tahun mengabdikan diri, tapi dipecat kemarin 3 bulan lalu. HGU yang diperjelas, limbah, BPJS kerja, gaji karyawan, pagar tembok yang diduga tanpa izin, parit gajah, limbah, jalan yang tidak diurusi, struktur karyawan PKW yang tidak jelas, dan ukur ulang HGU. Dari penjelasan tadi ada dari tambah ya Pom, sudah terwakilkan semua? Sudah? Izin Pak Dewan, tadi satu yang terlewatkan itu masalah rekom pemekaran desa. Rekom pemekaran desa itu sebenarnya di luar ini, cuma kita tampung ya, Mas itu ya. Rekom pemekaran desa itu maksudnya Talang Kemang menjadi desa lain lagi. Jadi desa. Pemekaran desa Talang Kemang ya. Cukup? Sampai galau ya undang-undang ya. Jangan ada ganjalan. Alhamdulillah puas. Puas ya. Maka kita sampaikan ke depan hasil dari aspirasi perwakilan. Pertama, kami koordinasi sama pimpinan dan dinas terkait dari sini sampai hari Jumat. Koordinasi pimpinan DPR dan dinas terkait, ya. Dinas terkait ini banyak. Kalau limbah itu DLH, perizinan PTSP, soal juga teknis kebun itu di dinas perkebunan. Kalau karyawan untuk dinas ketenagakerjaan, kemungkinan yang terlibat di sini 3 komisi. Komisi 2 itu perkebunan, perizinan. Komisi 4 itu limbah. Komisi 5 itu dinas ketenagakerjaan. Dan yang kedua, tanggal 10 dan 11 kunjungan DPRD Provinsi Selatan, Sumatera Selatan melalui Komisi 2, Komisi 4 dan Komisi 5. Insyaallah Jumat atau Sabtu turun langsung ke PT Melania. Nah, dari 2 poin ini bakal ada tindak lanjut. Apakah itu rekomendasi? Mungkin BPJS bisa rekomendasikan ke Polda, diduga atau kalau digelapkan dana BPJS itu. Nah, tenaga kerjaan kita rekomendasikan Kementerian Ketenagakerjaan. Kalau untuk di Komisi 4 kemungkinan limbah nanti kita minta dinas DLH cek langsung atau kita tutup dulu sebentar. Setuju. Ya, kan? Nah, kalau Komisi 2 kita lihat perizinannya, kita ukur ulang. Itu permintaan kan? Ya. Karena diduga bahwa ada lahan yang di luar HGU yang dikuasai. Nah. Ada juga yang ditanam itu di luar HGU yang diizinkan. Sawit ya. Ya. Kita duga dulu. Bahasa hukum itu kalau sudah Pak polisi kita duga dulu. Coba saja kita kunjungan, kita sidak. Kalau ini terbukti, yakinlah DPRD provinsi akan merekomendasikan
sesuai dengan aturan dan undang yang berlaku. Cukup? Cukup. Ada tangan di kita. Ya, boleh Pak ya. Sama Pak Dewan saya nggak bisa ngasih salam. Ya. Saya poinnya aja. Asal itu nggak salah di situ 82 hektar Pak semuanya. Itu katanya udah lindung tapi dipanen itu Pak tiap tahunnya, tiap bulannya ditimbang di situ dijual sama kontraktor. Jadi kalau dia bilang itu hutan lindung nggak masuk akal Pak. Tanaman sawit ya. Iya, Yang 82 hektar. dipanen oleh PT Mania Iya, pakai kontraktor ya Pak. melalui kontraktor. Iya. Itu tambahan aja Pak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Catatannya ya, artinya seluruh aspirasi sudah kita catat, kita dengar, kita rekam, kita duduk bersama disaksikan dengan sini ada kepolisian juga. Aspirasi sudah tersampaikan. Cuma kasih kesempatan DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk menjalankan tugasnya. Hari ini melapor, jangan besok minta tindak. Kita konsolidasi dulu pimpinan. Karena banyak unsur di sini pada dinas terkait. Tapi insya Allah dalam minggu ini DPRD Provinsi Sumatera Selatan sudah mengatur untuk tanggal 10-11 itu di PT Mania. Salah satunya koordinasinya yang sudah terkondisi itu Komisi 2 disebut dan Komisi 4. Ini kan kita jangan langsung ini bersama, kita sidangnya di apa? Jangan uji-uji. Jadi DPR juga ada dasar, ada bahan. Ya, kita ngomong di depan sebentar dan aku minta kita bubar secara tertib. Siap. Kalau pengen kita audiensi kayak ini lagi. Siap. Datang baik-baik, balik baik-baik. Kasih waktu DPRD Provinsi untuk bekerja, untuk menjalankan tugasnya. Yakinlah, seyakin-yakinnya apa yang aspirasi kami terima ini pasti kami usahakan, pasti kita perjuangkan sampai tetes darah penghabisan. Ya, kita ada tambahan dengan jangan ngomong. Ya. Mungkin ada tambahan sedikit. Kasih kita kesempatan dulu, kita akan panggil dulu PT Nelani itu seperti apa. Jangan sampai berita simpang siur dan tidak ada kejelasan di dalam itu. Tapi memang kalau jika bermasalah kita pastikan tidak akan keluar lagi izin untuk PT itu. Jadi kita dari sini harus dengan kedua belah pihak. Dari PT kita akan panggil dan dari masyarakat sudah kasih tahu penjelasannya. Dan dari Komisi 5 juga sudah panggil kemarin sudah dipanggil. Tinggal kita sidak lagi hari Jumat besok. Komisi 4 kita sidak ke lapangan, ke lokasi. Kita akan panggil semua unsur-unsur yang ada di dalam itu, yang terlibat di dalam masalah ini. Coba kita panggil, dan manajer PT-nya itu orang Banyuasin, bukan? Ada di posisinya, ada di sini. Ada di PT mana? Ada. Ada. Oh ada berarti ya. Berarti kita tinggal panggil beliau kan. Kita mungkin Pak Ade kita panggil bersurat 1 kali, 2 kali, 3 kali kalau tidak panggil itu kita diskusikan seperti apa yang cepat mau panggil dia ini. Kita lihat besok apakah kami terus besok dinemuin kami apa tidak di sana. Iya, ya mungkin kita kasih waktu kami. Yang pasti kami berjuang. Jika itu memang benar-benar rakyat dizolimi, kita akan tidak tegas itu. Mungkin ada tambahan dari rekan saya Pak Bendi, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu. Saya Devi Perdana, sama dengan
wakil dari Bapak Ibu yang ada di sini. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu pada hari ini dengan cara yang kondusif, kami sudah menerima, dan dari seluruh unsur komisi yang ada di DPRD Provinsi Sumatera Selatan ini akan kami koordinasikan serta sampaikan dengan pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Mudah-mudahan semua tuntutan ataupun keluhan dari Bapak Ibu bisa kami akomodir, dan yang terpenting tolong beri kami kepercayaan, beri kami waktu untuk menginvestigasi dan mengidentifikasi PT Milenia yang kabarnya sudah puluhan, mungkin bahkan ratusan tahun sudah berdiri di wilayah desa tempat kita tinggal, dan mudah-mudahan nantinya akan ada keputusan ataupun tindakan yang signifikan dari kami. Maka dari itu Bapak Ibu, tolong beri kami kepercayaan, Pak Wasito. Terima kasih sudah mengiringi masyarakat desa Talangkemang dan desa Mainan sehingga sampai di sini, dan kami pun juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Bapak Ibu sudah secara kondusif menyampaikan aspirasinya. Pak Wasito, Pak Sutoyo, Pak Ibnu, Bung Pran, Pak Suratmono, Pak Awaludin, dan Pak Zainuddin Janiago. Jadi inilah bentuk dari negara kita berdemokrasi. Apa yang disampaikan, insya Allah kalau ada kepercayaan penuh akan dijalankan. Jadi Bapak Ibu, kalau kawan-kawan di luar sudah nunggu, Pak Ade, kita akan tindak lanjuti sesuai dengan tupoksi kita yang ada, dan semoga Bapak Ibu bisa bersabar menunggu, karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Ade untuk segera ada action dari kami. Kebetulan memang Pak Ade sudah pernah menyampaikan ke grup besar kami dan menjadi perhatian khusus dari seluruh anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada saat ini. Mungkin itu saja. Terima kasih atas segala perhatian, dan Bapak Ibu terus semangat ya. Semangat. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin rekan-rekan dan para warga Desa Talangkemang dan Desa Mainan, pada kesempatan ini saya cuma ingin menyarankan dan menghimbau bahwa selama proses perjalanan perjuangan dalam menuntut hak-hak warga, baik itu hak warga, hak karyawan, agar tetap di jalur yang sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita walaupun merasa benar harus tetap beretika dengan gaya-gaya elegan sesuai aturan, sehingga dalam memperjuangkan hak-hak kita tidak terperangkap dalam masalah-masalah pidana. Sebenarnya masalah ini bukan hanya di Kabupaten Banyuasin, di Musi Banyuasin, dapil saya juga banyak. Mungkin se-Indonesia mayoritas perusahaan ini lah Pak, laporannya inilah, sehingga kehadiran investor di Republik ini sebenarnya kalau nyatanya dugaannya ini benar,
Berarti kan kehadiran investor ini tidak sesuai amanat undang-undang. Harusnya kehadiran investor ini membawa manfaat bagi masyarakat di mana dia berinvestasi. Tapi kalau rata-rata keluhan masyarakat yang di lingkungan investasi ini tidak jauh beda, Pak. Masalah HGU, penyerobotan lahan, plasma yang tak jelas, kadang-kadang sertifikat ada buahnya tak kate, hasilnya tak kate. Nah, itulah tadi aku pesannya, tindakan-tindakan perjuangan ini harus tetap elegan, beretika sesuai hukum yang berlaku, sehingga dalam melakukan perjuangan ini kita tidak terjerat masalah pidana. Kenapa? Kalau masuk situ harapan perusahaannya, ya. Mungkin itu saja. Terima kasih atas kunjungannya ke tempat kalian sendiri. Sebenarnya kalau masyarakat tidak perlu manggil kami yang terhormat, nama kepala BPKAD, inspektur boleh. Kenapa? Kami dipanggil terhormati karena kami mewakili kamu. Aman kami tidak mewakili kamu, tidak dipanggil orang yang terhormat, Bapak Ibu sekalian. Dan mungkin itu saja. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Semoga pimpinan dan komisi beserta seluruh anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dapat bersama-sama menyelesaikan permasalahan ini sesuai dengan bidang dan fungsinya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Bembi, Ayunda Elpa, dan Kakak Aikan. Ini Bapak Ibu sekalian, wakil Bapak Ibu sekalian. Yakinlah apa yang kita usahakan hari ini, kita perjuangkan hari ini akan membawakan hasil. Karena ini lembaga negara, bukan kaleng-kaleng DPR. Kita ada kekuasaan yang diberikan oleh negara. Kita ada rekomendasi. Tugas fungsi kita ini mengawasi. Insya Allah apa yang kita ikhtiarkan hari ini akan kita tuai ke depan sesuai harapan kita masing-masing. Amin. Komisi 5 ya. Nah, ini sekali lewat dibacakan Palembang Januari kemarin, DPRD Selatan 2005. Hal rekomendasi yang terhormat Gubernur Sumatera Selatan di Palembang sehubungan dengan hasil kunjungan kerja dan audiensi Komisi 5 DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan PT Melania Indonesia, Kabupaten Banjarmasin dan pihak-pihak terkait pada tanggal 23 Desember 2024 dapat kami rekomendasikan beberapa hal berikut ini. Poin 1, pembayaran gaji buruh bulan Juli 2024 setelah dibayarkan separuh sisa pembayaran gaji atau pelunasan diselesaikan paling lama tanggal 30 Desember 2024. Pembayaran gaji buruh bulan Agustus 2024 untuk dibayarkan secara penuh paling lambat tanggal 30 Januari 2025. Terhadap tunggakan BPJS buruh dan sudah dikeluarkannya nota 1 dari Kementerian Ketenagakerjaan RI agar kiranya PT Melania Indonesia sesegera mungkin untuk melunasi BPJS tersebut selama-lamanya tanggal 2 Januari 2025. Kepada manajemen PT Melania Indonesia untuk tidak melakukan intimidasi kepada buruh atau pekerja yang melakukan tuntutan. Yang ke-5, agar kiranya PT Melania Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah mempekerjakan buruh dengan status PKWTT seiring kembalinya perbaikan keuangan PT Melania Indonesia terkhusus buruh atau pekerja yang sudah kontrak maksimal 5 tahun. Nah, setelah selesainya perselisihan upah buruh agar kiranya PT Melania Indonesia mengikuti aturan ketentuan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan pada pasal 61 ayat 1. 7. Rekomendasi ini menjadi dasar dan persyaratan PT Melania Indonesia untuk melakukan perpanjangan hak guna usaha.
Demikian yang dapat disampaikan, yang dapat dilaksanakan atas perhatian dan kerjasamanya yang diucapkan. Terima kasih. Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Ketua Andi tembusannya Bupati Banyuasin, Kepala Dinas Tenaga Kerjaan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, PT Indonesia Kabupaten Banyuasin, Serikat Buruh PT Indonesia Kabupaten Banyuasin di desa kita. Ini kesimpulan Komisi 5. Alhamdulillah belum dijalankan. Dan ini bakal jadi sanksi, ya, insyaallah. Apalagi masalah limpah, masalah ini akan tanggung renteng masalahnya. Yang sudah direkomendasikan ini tidak dilaksanakan, timbul lagi masalah-masalah. Oke, cukup, Bapak Ibu sekalian, kita kembali ke lapangan. Kami minta DPD Provinsi Selatan datang bagus-bagus, balik bagus, jangan kisru, jangan kerok, kasih waktu DPD Provinsi Sumatera Selatan untuk menyelesaikan masalah tuntutan Bapak Ibu sekalian. Sampai di lapangan, di lokasi, jangan anarkis, jangan ada lagi yang khawatir dengan rombongan merusak kantor, merusak kebun, jangan ya. Tegas aku bicara ini. Di sini ada Pak Polisi. Pokoknya tuntutan kita perjuangkan. Jangan sampai tuntutan kita menimbulkan pidana baru, pengeroyokan atau segala macam. Kami tidak mau dengar itu. Ya, paham ya? Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Pak Dewan, sebelum pulang kami meminta 2 permohonan. 1, terima laporan kami. Yang kedua, kami tetap minta pengawalan. Ya, aman. Makasihlah dengan Pak Polisi di kawal. Soal penerimaan kayaknya kita sama-sama tanda tangan di bawah yang disaksikan seluruh yang demo. Ada apa? Kira-kiranya kita sama-sama balik ke bawah. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di depan. Di depan biar disaksikan. Kita foto dulu ya, sini ya. Ya, sama-sama dulu. Polisi kalau ada jadi ikut nabi. Sama itu soal jalan tadi yang minta tolong DPR Kabupaten koordinasi dengan PU supaya minimal bagus di jalan dengan cepat. Oh, baik. Jadi, kalau beliau masih nggak kosong. Jadi kontrak aja. Ya, kira-kira sama. Mas. Kepal ke tangan, kepal ke tangan. Oke, sekali lagi. Kepal ke tangan. 1, 2, 3.